PPK dulu. Siap? Siap. Sambung PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Aku bisa, pasti bisa, pasti bisa, semangat. Kita akan belajar di materi kelas 5 semester 1 mata pelajaran matematika dengan materi pokok perbandingan dua besaran yang berbeda. Untuk kompetensi dasar 3.3. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Untuk tujuan pembelajarannya bisa dilihat lebih jelas lagi di sini. Kita akan belajar materi perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu satuan jarak, satuan waktu. Apa sih jarak itu? Nah, coba lihat video berikut ini. Nah, video ini ada hubungannya dengan jarak. Kira-kira jarak itu apa ya? Jadi, jarak adalah panjang suatu lintasan yang telah dilalui. Di kelas sebelumnya, kalian telah mempelajari satuan panjang. Masih ada yang ingat kira-kira satuan panjang itu biasanya digunakan untuk apa? Iya, jadi satuan panjang biasanya digunakan untuk mengukur jarak. Hubungan antar satuan jarak. Bagaimana ya hubungannya? Ada yang tahu tidak? Penasaran bukan? Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah buku pintar. Nah, ini adalah buku pintarnya. Di dalam buku ini ada satuan panjang, ada satuan waktu, dan ada kecepatan. Nah, ini adalah tangga pintar satuan panjang. Nah, kita mulai secara urut ya. Yang pertama yaitu km. Km ini adalah kilometer. Yang kedua adalah hm. hm adalah hektometer. Selanjutnya yaitu dam. Dam adalah dekameter. M adalah meter. dm adalah desimeter. cm adalah sentimeter. Dan mm adalah milimeter. Nah, kita coba ulang dari atas ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga itu dikali dengan 10. Selanjutnya yaitu jika naik satu tangga dibagi dengan 10. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Kalau turun itu dikali, kalau naik itu dibagi. Turun satu itu dikali 10, turun dua itu dikali
dengan berapa meter? Berapa ya kira-kira? Nah, coba kita lihat tangga satuan panjang. Kita lihat kilometer ke meter. Kita hitungnya berapa kali turun tangga. 1, 2, 3. Jadi, kilometer ke meter 3 kali turun tangga. Jadi, 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Jadi, 10 kilometer dikali 1000 sama dengan 10.000 meter. Anak-anak, kita telah mempelajari satuan panjang. Nah, sekarang kita akan mempelajari satuan waktu. Waktu biasanya diukur dengan apa ya? Dengan apa? Betul sekali, dengan stopwatch. Selain stopwatch, ada juga yang bisa diukur dengan waktu. Apa ya kira-kira? Ya, jam. Nah, coba perhatikan jamnya. Kira-kira jam ini menunjukkan pukul berapa ya? Pukul berapa? Ya, jam ini menunjukkan pukul 2:30 atau dibaca pukul 2:30. Nah, jam ini juga memiliki 2 jarum, yaitu jarum yang pendek menunjukkan jarum jam, sedangkan jarum yang agak panjang menunjukkan jarum menit. Ada yang memiliki 3 jarum jam? Kira-kira jarum yang satu lagi menunjukkan jarum apa ya? Jadi, jarum yang agak tipis dan memiliki bentuk yang ramping serta memiliki warna yang berbeda menunjukkan jarum detik. Ada detik, ada menit, dan ada jam. Itu merupakan satuan waktu. Nah, ayo kita ingat kembali. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, coba perhatikan buku pintar ibu ini. Di sini ada tangga satuan waktu. Di sini ada jam, di bawahnya ada menit, dan selanjutnya ada detik. Nah, setiap turun 1 tangga itu dikali dengan 60. Dan setiap naik 1 tangga itu dibagi dengan 60. Nah, bagaimana ya kira-kira kalau turun 2 tangga? Nah, jadi kalau turun 2 tangga itu dikali 3.600. Karena setiap turun 1 tangga itu dikali dengan 60. Berarti kalau turun 2 tangga jadinya 60 pangkat 2. 60 pangkat 2 sama dengan 3.600. Jadi setiap turun 2 tangga itu dikali dengan 3.600. Sebaliknya, jika naik 2 tangga itu dibagi 3.600. Contoh, 4 jam sama dengan berapa menit? Berapa ya kira-kira? Nah, coba kita lihat tangga satuan waktu. Kita lihat jam ke menit. Jam ke menit ini hanya 1 kali turun tangga. Berarti dikali dengan 60. Jadi 4 dikali 60 sama dengan 240 menit. Nah, anak-anak, kita telah mempelajari satuan jarak dan satuan waktu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kecepatan. Kira-kira ada yang tahu tidak kecepatan itu apa? Ada yang tahu? Jadi, kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Ternyata, kecepatan bisa diukur secara langsung maupun tidak langsung. Kalau diukur secara langsung, bagaimana ya kira-kira? Ya, jadi kalau diukur secara langsung itu menggunakan sebuah alat. Apa ya kira-kira alatnya?
yaitu speedometer. Speedometer ini biasa kita lihat di kendaraan motor dan mobil untuk mengukur suatu kecepatan. Kalau secara tidak langsung, bagaimana ya? Nah, kita hitung menggunakan rumus. Bagaimana ya rumusnya? Nah, kita lihat di buku pintar. Nah, di buku ini terdapat sebuah segitiga JKW, yang dimana J adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, dalam segitiga JKW ini terdapat dua garis, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal ini menunjukkan pembagian, sedangkan garis horizontal ini menunjukkan perkalian. Nah, sekarang jika kita mencari kecepatan, maka ini ditutup. Jadi, rumusnya sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, kalau jarak yang dicari, maka ini ditutup. Jadi, rumusnya sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, sedangkan kalau waktu yang dicari, maka rumusnya sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, satuan kecepatan itu ada kilometer per jam, meter per menit, dan meter per detik. Contoh, sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap. Dalam 2 jam, mobil tersebut sudah menempuh jarak 144 km. Kecepatan mobil adalah... Nah, langsung kita jawab. Yang diketahui yaitu jarak sama dengan 144 km. Waktu yaitu 2 jam. Yang ditanya yaitu kecepatan. Nah, kita ingat kembali bagaimana rumus kecepatan. Jadi rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jadi 144 km dibagi dengan 2 jam sama dengan 72 km per jam. Jadi kecepatan mobil adalah 72 km per jam. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.